Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Jaisi Badur Rahman. NPM saya 102210025 dari kelas C1 Akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan. Pengertian manusia dan asal manusia. Manusia berasal dari kata manu atau mens yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seorang individu. Asal manusia. Asal manusia dijelaskan dalam surat Al-Sajdah ayat 7-9 yang artinya Dia yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupnya ke dalam tubuhnya, roh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Apa saja sih yang berada dalam diri manusia? Manusia diberi qalb atau hati, kemudian diberi akal dan jasad. Tujuan manusia diciptakan yang pertama adalah untuk beribadah. Hal ini dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Yang kedua adalah menjadi khalifah di muka bumi. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Yang kedua ada hakikatul insan atau hakikat manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, hakikat memiliki dua arti, antara lain yang pertama adalah intisari atau dasar. Contoh katanya, Dia yang menanamkan hakikat ajaran Islam di hatiku. Yang kedua ada kenyataan sebenarnya atau sesungguhnya. Sebagai contoh kata, pada hakikat mereka orang baik-baik. Makhluk. Apa sih arti makhluk? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Saat manusia diciptakan, ada tahapannya. Yang pertama, al-fitrah, berada di atas fitrah. Yang kedua adalah lemah. Lemah dalam hal apa? Lemah dalam hal menjaga hatinya untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Yang ketiga adalah bodoh. Dalam hal bodoh ini, manusia diciptakan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian yang keempat adalah fakir. Manusia dianugerahkan oleh Allah. Ketika manusia diciptakan, manusia juga dianugerahkan oleh Allah, yaitu yang pertama adalah dimuliakan, yaitu ditiupkannya ruh kepada manusia. Kemudian diberi keistimewaan. Diberi keistimewaan ini adalah manusia dapat menentukan memilih jalan. Kemudian ada ditundukkannya alam kepadanya. Yang kedua, dibebani. Nah, dibebani ini seperti hal yang tadi adalah tujuan atau tugas manusia diciptakan, yaitu ibadah dan menjadi khalifah. Yang ketiga adalah diberi kebebasan memilih. Dalam hal ini, manusia diberi hak memilih jalannya sendiri, yaitu memilih jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah, atau memilih jalan yang salah, yang tidak diridhoi oleh Allah. Terus yang ketiga, takotul insan atau potensi manusia. Ketika manusia diciptakan, manusia diberi potensi oleh Allah, yaitu potensi pendengaran. Nah, potensi pendengaran ini diberikannya oleh Allah
untuk mendengarkan ajaran-ajaran Islam, untuk mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Islam. Terus yang kedua ada potensi penglihatan. Potensi penglihatan ini juga diberikan oleh Allah untuk melihat kekuasaan Allah. Nah, yang ketiga ada potensi hati. Potensi hati ini sebagaimana kita menjaga hati, menjaga iman kita. Nah, manusia juga memiliki tanggung jawab ketika di dunia. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatannya, yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab harus berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang nafsul insan atau jiwa manusia. Nah, jiwa manusia ini memiliki definisinya. Yang pertama, definisi jiwa atau sesuatu yang memiliki ekstensi dan hakikat. Yang kedua, ada nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Yang ketiga, suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan. Yang keempat, sifat pada diri manusia yang ditinggalkan ketika ia tidur. Kemudian ada kemuliaan seorang hamba. Yang pertama, nafsul mutahamainah adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan, yang telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran sang ilahi. Terus yang kedua adalah jiwa yang ar-ruh, kalbu, azam, dan akalat saling tarik-menarik dengan al-hawa, syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginannya. Jenis jiwa ini seperti kecenderungannya masih terpengaruhi oleh arayu, rasio, sedangkan arayu seringkali pijakan adalah dazan atau sangkan. Jadi pada jiwa ini tuh manusia adalah memiliki kecenderungan bingung antara melakukan kebaikan atau melakukan kesalahan. Yang ketiga ada jiwa yang ar-ruh. Nah, jiwa ini tuh jiwa yang sepenuhnya mengarahkan kepada kejelekan. Segitu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.